Hai Sobat Biologi, welcome to Suara Biologi. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih di masa remaja ini kesehatan reproduksi itu sangat penting ya teman-teman. Karena pada masa ini terjadi transisi biologis dan psikologis pada tubuh manusia. Nah, di mana pemahaman tentang kesehatan reproduksi ini sangat krusial dan hal ini bisa membantu mencegah resiko seperti kehamilan tidak direncanakan, penyakit menular seksual seperti HIV, dan penyakit reproduksi lainnya. Nah, selain itu, pemahaman tentang kesehatan reproduksi bisa membangun sikap terhadap hubungan sosial dan tubuhnya sendiri yang sehat. Nah teman-teman, kesehatan reproduksi itu bukan cuma soal nggak sakit atau bebas dari penyakit ya. Lebih dari itu, kesehatan reproduksi adalah kondisi secara sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berhubungan dengan sistem dan fungsi tubuh yang berkaitan dengan proses reproduksi dari remaja, dewasa, sampai nanti jadi orang tua. Nah biar makin paham, kita rinciin nih. Jadi sehat secara fisik itu apa sih? Nah jadi itu kondisi di mana tubuh kamu berfungsi dengan baik, nggak ada infeksi, nyeri yang aneh-aneh, atau masalah organ reproduksi, misalnya menstruasi yang teratur, nggak ada gejala infeksi menular seksual, dan kamu merasa nyaman dengan tubuhmu sendiri. Nah, lalu sehat secara mental, itu berarti kamu bisa berpikir jernih soal tubuh dan identitasmu. Kamu tahu batasan diri, bisa bilang enggak kalau nggak nyaman, dan nggak merasa tertekan dalam urusan hubungan atau seksual. Nah, selanjutnya, sehat secara sosial itu di mana lingkungan sekitar kamu itu mendukung untuk tubuh dengan aman dan sehat, baik keluarga, teman, maupun sekolah. Nah, kamu bisa dapat informasi yang benar dan nggak dibebani stigma kalau mau bertanya soal reproduksi. Nah, kamu juga punya hak loh. Haknya apa aja sih tentang kesehatan reproduksi? Yang pertama, kamu itu bisa mendapatkan informasi yang jelas dan ilmiah. Kedua, akses ke layanan kesehatan yang aman. Dan yang ketiga, buat keputusan sendiri soal tubuhmu dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, apa sih yang kamu ketahui tentang cara penularan HIV? Dan apa yang menurutmu masih sering disalahpahami? Nah, udah cukup ya pemanasan kita barusan. Sekarang yuk kita bahas yang lebih dalam tentang HIV itu. Mungkin kamu udah sering dengar ya, tapi seberapa banyak sih yang sebenarnya kamu tahu tentang HIV ini? Nah, jadi teman-teman, kan kita tadi mau membahas tentang kesehatan reproduksi nih. Tapi kalian tahu sendiri kan kalau di Indo itu kesehatan reproduksi masih dianggap hal yang tabu. Bener banget. Nah, jadi karena itu kita mengundang tamu yang spesial nih. Dia adalah Duta Genre tahun 2023. Jadi boleh diperkenalkan diri kakaknya. Halo Sobat Remaja, perkenalkan aku Ara dari Duta Genre DIY 2023. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman, kesehatan reproduksi itu kan penting banget ya. Nah, untuk jelasnya apa sih lebih pentingnya kesehatan reproduksi secara lebih detail? Oke, boleh. Jadi teman-teman semua, kesehatan reproduksi itu tuh adalah hal yang paling penting banget buat kita, buat entah remaja, anak muda, ataupun orang dewasa sekalipun. Karena kesehatan reproduksi itu adalah sebuah hal yang benar-benar utama gitu loh dari tubuh kita. Dari organ reproduksi itu bisa menyalur ke seluruh tubuh kita. Jadi teman-teman itu harus tahu bahwa organ reproduksi itu harus yang paling dijaga, karena itu adalah akan menciptakan masa depan dunia kita. Nah, dengan adanya dengan menjaga kesehatan reproduksi ini, kita juga akan terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit penular, contohnya seperti gonorea dan juga HIV. Nah, jadi kan tadi Kak Ara udah nyebutin nih tentang resiko-resiko kalau kita tidak menjaga kesehatan reproduksi itu seperti kena HIV dan gonorea. Nah, untuk lebih selanjutnya, HIV itu apa sih Kak? Jadi HIV itu adalah sebuah virus yang menyerang kekebalan tubuh dan
itu tuh benar-benar awalnya tuh beneran nggak kelihatan teman-teman. Jadi dari awal sampai beberapa tahun itu tuh nggak bakal kelihatan, baru akhirnya menyerang tubuh dan itu tuh benar-benar bahaya dan fatal banget, bisa menyebabkan kematian. Oh iya, jadi Iya. kayak awal-awal pasti kayak kita cuman ngerasa oh ya udah gitu aja kan? Iya betul. Bahkan di cek-cek pertama awal-awal kayak baru beberapa bulan gitu masih negatif loh hasil HIV itu. Ih sumpah, Iya, masih negatif. aku nggak nyangka loh guys kalau misalnya ternyata HIV-nya tuh pas awal-awal bakal kedeteksinya negatif. Kira bakal langsung keluar gitu kalau misalnya kerasa kok badanku gak enak terus cek HIV langsung keluar gitu, ternyata enggak gitu. Iya, bener. Buat gejala awalnya tuh apa aja sih kak? Gejala awalnya itu mungkin lebih ke sariawan, diare, terus juga apa namanya di bagian vagina itu tuh bisa ada kayak kutil gitu loh kak. Jadi benar-benar itu tuh mengganggu kan. Terus juga biasanya entah perutnya bermasalah, terus biasanya itu demam berkepanjangan seperti itu. Lumayan ya gejalanya. Kira-kira HIV itu bisa nular lewat apa aja sih Kak? Terus kenapa sih remaja itu banyak yang kena HIV? Dan kira-kira apa sih yang bikin remaja itu gampang tertular HIV? Nah, jadi gimana sih HIV itu tuh bisa tular menular dengan yang pertama itu bisa karena transfusi darah. Nah, jadi darah dari orang yang terkena HIV ini disalurkan ke orang lain. Nah, itu bakal bener-bener positif terkena HIV. Terus juga penggunaan jarum suntik yang berganti-ganti ya dan tidak pernah diganti. Terus juga mungkin untuk teman-teman remaja yang sekarang ini di zaman-zaman sekarang ini kan banyak tuh yang sedang melakukan tren having sex di luar pernikahan nih. Nah, kebanyakan itu teman-teman tidak menggunakan alat kontrasepsi, contohnya seperti kondom. Nah, itu tuh sebenarnya benar-benar bahaya banget teman-teman. Karena berganti-ganti pasangan itu juga salah satu hal yang menyebabkan plus atau menyebabkan HIV secara benar-benar fatal sekali. Seperti itu. Terus juga bayi yang dikandung oleh ibu yang terkena HIV, terus juga seorang bayi yang minum susu dari ibu yang terkena HIV. Orang-orang sekarang kan nggak cuma remaja ya, orang-orang yang pacaran zaman sekarang kan selain kan HS juga, mereka kan sering bisa dibilang sering kissing ya, itu bisa beresiko nggak sih kena HIV? Kalau untuk kissing sebenarnya itu kemungkinannya cukup kecil ya, karena itu kan ditularkan melalui liur, dan sebenarnya liur itu kemungkinan untuk tertular itu sangat-sangat kecil seperti itu. Oke, kalau misalnya dari kita nih ada yang curiga gitu ya kak, ada nggak sih tanda-tanda di organ reproduksi kalau terkena penyakit HIV itu? Kalau untuk di organ reproduksi ya, mungkin ada contohnya seperti di lubang vagina itu tuh bakal ada kayak tanda-tanda kutil gitu. Nah, ini tuh kutil yang benar-benar udah mengganggu. Misalnya dia tuh kutil tapi kayak bisa keluar-keluar, terus itu kan otomatis kayak benar-benar mengganggu banget ya kalau misalnya kita lagi buang air terus kita membersihkan tapi ada yang mengganjal, itu kan benar-benar nggak nyaman. Nah, selain itu, selain di organ reproduksi juga benar-benar mempengaruhi tubuh. Contohnya nanti kena sariawan yang benar-benar banyak banget di mulut, terus juga tenggorokan itu serasa terbakar, terus kena diare, terus juga berat badan menurun, terus demam yang berkepanjangan, terus batuk-batuk tuh nggak sembuh-sembuh gitu loh. Terus juga ada banyak kasusnya itu banyak banget pembengkakan kelenjar getah bening gitu. Nah kak, biar organ reproduksi kita tetap sehat, kita itu harus ngapain sih untuk menjaga kebersihan organ reproduksi? Oke, nah itu tuh banyak banget caranya dan benar-benar itu tuh mereka kayak saut-sautan satu sama lain. Contohnya seperti menggunakan menggunakan celana dalam itu yang dari bahan katun, terus yang menyerap keringat, terus juga mengganti celana dalam itu minimal 2 kali sehari. Terus juga harus menjaga kelembapan vagina atau penis itu benar-benar sehari-hari itu harus benar-benar jaga kelembapannya, tapi tidak boleh over lembab yang kayak habis buang air kecil langsung pakai celana dalam. Itu kan kurang bagus ya. Terus juga mencukur bulu kemaluan itu benar-benar harus rutin sebenarnya. Jadi kayak kan banyak banget tuh misalnya kuman-kuman yang ada di bulu-bulu di organ reproduksi itu tuh benar-benar banyak kan. Terus
bagi perempuan juga yang sedang menstruasi itu tuh benar-benar harus jaga kebersihan, rajin mandi, terus juga kalau misalnya udah pakai pembalut itu minimal 4 jam sekali itu harus diganti, maksimal itu 4 jam itu tuh harus diganti gitu loh. Terus yang paling penting itu adalah tidak melakukan masturbasi berlebihan, karena itu benar-benar negatif banget sih buat tubuh kita dan juga menyebabkan gatal-gatal bisa, terus juga adanya infeksi karena terlalu sering kan, itu benar-benar bahaya banget sih gitu. Itu yang bisa aku sampaikan sih soal menjaga kesehatan reproduksi itu. Kan biasanya nih yang seperti kita tahu HIV itu kan biasanya dikaitkan sama AIDS ya. Nah itu sebenarnya hubungannya itu apa sih dari HIV sama AIDS itu? Nah, jadi AIDS itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh HIV. Kan HIV itu kan virus ya. Nah, seberjalannya waktu HIV ini akan menyebabkan AIDS. Nah, dan AIDS ini tuh memiliki 3 fase dulu nih. Ada 3 fase, dan itu yang pertama adalah fase akut, itu kayak 0 sampai 3 bulan. Nah, itu tuh kayak baru masuk, terus belum ada gejala apapun, terus bahkan kalau misalnya cek darah itu tuh masih negatif, masih belum ada kelihatan gitu loh, kayak ini tiba-tiba HIV tuh belum ada. Nah, terus selanjutnya itu ada namanya fase laten, itu tuh 3 sampai 10 tahun kemudian, itu tuh baru yang kayak kerasa dikit gitu, kayak bener-bener orang tuh masih melakukan kegiatannya seperti biasa, bener-bener masih enjoy life, bener-bener yang kayak aku terkena nggak mungkin sih, aku masih santai-santai aja nih. Terus yang terakhir itu baru namanya fase AIDS, di mana tubuh itu sudah digerogoti oleh virus ini, terus juga tubuh itu sudah merasa sebenarnya tubuh itu udah yang kayak udah capek banget gitu loh mau ngalahin mereka, tapi ternyata mereka terlalu kuat, dan sampai sekarang juga obat untuk AIDS itu masih belum ditemukan, masih bener-bener masih dicari-cari terus. Jadi mereka itu cuma punya obat untuk mereka itu baru menemukan obat untuk mengurangi gejalanya aja, tapi tidak bisa untuk menyembuhkan gitu. Jadi penderita HIV ini, penderita AIDS ini, mereka wajib banget konsumsi obat setiap hari seperti itu. Gitu ya. Oh iya Kak, kan waktu itu tadi udah sempat disinggung juga ya kalau misalnya gejala HIV AIDS itu ada juga sariawannya, diare. Sebenarnya ada nggak sih perbedaan antara sariawan yang biasa sama sariawan yang dari HIV itu? Wah, kelihatan banget sih. Misalnya kayak sariawan, misalnya kita kekurangan vitamin C, itu kan biasanya kita ngelihat ya teman-teman, kalau sariawan itu hanya bulatan kecil atau ya mungkin besar sedikit, tapi tidak sebesar dengan yang punyanya teman-teman yang terkena HIV. Itu tuh bisa sampai bawah mulut itu full, terus juga langit-langit mulut itu full banget, jadi mau ngomong aja susah, mau makan itu itu sakit banget gitu. Oh my god, bener penuh satu mulut gitu. Kalau diarenya itu beda nggak sih sama diare biasa? Diarenya itu biasanya mereka ada yang entah lebih encer atau bahkan sampai berdarah seperti itu, tergantung dengan kondisinya waktu itu ya. Tuh. Serem banget ya guys kena HIV, sumpah. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan biar kita tidak terkena HIV, apalagi terkena pergaulan bebas ya. Jangan melakukan pergaulan bebas ya teman-teman. Betul. Dan untuk teman-teman penderita HIV, tidak apa-apa, tidak ada yang akan menjudge kalian, tidak akan ada yang menjauhi kalian. Kami tahu menjadi penderita AIDS itu sangat terpukul, sangat menyedihkan rasanya. Tapi percayalah bahwa teman-teman yang sudah tahu bahwa HIV itu tidak tidak ditularkan semudah itu, jangan khawatir. Kami akan selalu bersama kalian, menemani kalian sebagai teman biasanya. Nah Kak, kalau misalnya Kakak bisa kasih pesan nih ke teman-teman seusia Kakak bakal bilang apa sih ke mereka untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka sendiri? Oke, nah untuk teman-teman semua yang ada di satu Indonesia, di seluruh dunia, percayalah bahwa organ reproduksi itu adalah hal nomor 1 yang wajib dilindungi, entah dirimu masih kecil, remaja, ataupun dewasa sekalian. Karena organ reproduksi ini tuh adalah dimana kita bakal melahirkan anak, terus juga sebagai tempat dimana kita menstruasi, seperti itu kan ya teman-teman. Jadi
tolong dijaga, bahwa kalian itu tahu bahwa kalian itu adalah spesial, orang-orang istimewa yang diciptakan Tuhan untuk bertahan hidup di dunia ini. Jadi lindungi diri kalian sendiri, jaga martabat kalian, dan juga yang pasti jangan lupa berdoa kepada Tuhan agar selalu dilindungi. Oke, jadi karena perbincangan kita tadi udah cukup banyak dan juga pembahasannya juga udah cukup panjang ya Kak Ara. Jadi semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari podcast ini. Dan kami dari podcast Suara Biologi pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.